Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Yuliana. Di sini saya sebagai host untuk mewawancarai atau berdialog langsung dengan saudari Cindy Aditya Riza mengenai urgensi manajemen media massa dalam buku Manajemen Media Massa. Langsung saja saya akan berbincang-bincang kepada Mbak Cindy. Menurut Mbak, apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen adalah salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam kesuksesan sebuah lembaga media. Pengertian manajemen yang bertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pustaka pada tahun 1990 adalah suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Hal tersebut memiliki arti sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya dana, maupun sumber daya informasi harus dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga bisa mengantarkan sebuah perusahaan media pada pencapaian tujuan dan target yang telah direncanakan. Setiap perusahaan maupun lembaga pasti menerapkan proses manajemen dalam kehidupan berorganisasi seperti itu. Untuk elemen sendiri kan elemen penting yang ada dalam proses manajemen yang perlu dilakukan oleh perusahaan media massa itu sendiri seperti apa? Seperti elemen yang penting itu prosesnya dalam manajemen yang perlu dilakukan oleh perusahaan media massa, yakni survei atau riset. Jadi apabila sebuah perusahaan media mengolah informasi tanpa melakukan riset sebelumnya, maka semua hal yang dilakukan itu akan memperoleh hasil yang sia-sia, Mbak. Seperti itu. Survei atau riset itu merupakan salah satu cara agar perusahaan media massa mampu mengerti apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat atau komunikan sebagai pemenuhan berita baik secara internal maupun eksternal, serta untuk mengetahui selera pasar dan juga sasaran media yang lebih tepat. Selain untuk hal-hal tersebut, pentingnya elemen riset ini juga untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kompetitor yang nantinya akan mempengaruhi pendapat perusahaan. Dalam dunia manajemen juga terdapat beberapa istilah dalam prosesnya yang biasa dikenal dengan planning, organizing, actuating, dan controlling, seperti itu. Tadi kan sudah dijelaskan tentang istilah-istilah yang ada dalam manajemen sendiri. Nah, dalam perusahaan industri itu kan harus ada istilah-istilah yang perlu diperhatikan. Seperti apa sih istilah-istilah itu? Istilah-istilah itu lebih disingkat dengan POAC. Nah, jadi pada dasarnya istilah POAC ini adalah suatu prinsip dalam dasar dari manajemen yang berfungsi untuk mengontrol dan mengatur. Dengan adanya manajemen seperti ini dalam media massa, maka suatu perusahaan media dapat membuat suatu program yang sesuai dengan selera pasar dan banyak diminati oleh masyarakat di dunia ini, di dalam dunia media massa seperti itu. Sebagai informasi yang disampaikan oleh media massa dengan meningkatkannya minat masyarakat terhadap suatu program, maka akan memberikan kemajuan bagi perusahaan media tersebut. Kemajuan yang dimaksud yaitu dengan adanya keuntungan berlipat ganda yang dapat diperoleh. Sedangkan untuk proses manajemen media massa sendiri itu bagaimana? Dari prosesnya itu dalam media massa itu ada yang pertama itu planning. Planning itu yang dimaksud dengan itu perencanaan di dalam sebuah media massa, yang artinya planning atau perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memutuskan rencana apa saja yang harus disusun untuk setiap jenjang waktu harian, mingguan, bulanan maupun tahunan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu perusahaan media massa tertentu. Untuk merencanakan sesuatu terutama pada sebuah media massa sangat dibutuhkan pemikiran logis yang dapat diterima dan dikerjakan oleh orang lain serta tetap sesuai dengan aturan yang ada.
Suatu perencanaan dalam sebuah perusahaan media massa harus dilakukan secara teratur, serta telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebagai petunjuk untuk menuju proses berikutnya. Proses lainnya yang dilakukan setelah perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan dari organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode, hingga anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan media massa. Yang kedua itu organizing. Organizing adalah pengorganisasian suatu kegiatan dalam membuat struktur organisasi beserta dengan tugasnya masing-masing, sehingga nantinya antara individu maupun kelompok yang bertugas pada bidangnya masing-masing dapat saling mempengaruhi. Jadi bisa juga bekerja sama. Tujuannya kegiatan perorganisasian ini dalam sebuah perusahaan media adalah untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Selain itu, proses perorganisasian juga mempermudah dalam proses pengawasan maupun dalam menentukan hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah dibagi. Pengorganisasian ini pada suatu perusahaan media biasanya meliputi penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, perencanaan, pengembangan atas suatu organisasi, individu maupun kelompok, serta pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu maupun kelompok tertentu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga itu actuating. Actuating itu adalah suatu tindakan yang dilakukan sebuah organisasi untuk mempengaruhi semua anggota dalam sebuah organisasi tersebut atau perusahaan tertentu agar semua dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya telah ditentukan. Yang keempat itu controlling. Adalah suatu kegiatan pengawasan pada sebuah perusahaan, termasuk juga perusahaan media massa. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan perkembangan dari langkah-langkah yang telah dilakukan, diputuskan juga. Dengan adanya proses pengawasan, juga pimpinan perusahaan media harus tepat menjaga daya tarik perusahaannya. Apabila dalam proses pembuatan sebuah informasi maupun program ditemukan beberapa masalah, maka sebagai seorang pemimpin harus ikut dalam memecahkan serta menemukan solusinya sebelum kemudian masalah tersebut berdampak buruk pada media massa atau perusahaan. Seperti itu. Jadi berarti proses manajemen media massa tadi ada yang POAC ya, perencanaan, organizing, actuating, sama controlling. Ya, dari kesimpulan yang dijelaskan panjang lebar tadi kan, itu apa secara keseluruhan? Jadi Mbak, keseluruhannya itu adalah apabila keseluruhan proses yang terjadi dalam POAC atau dalam perusahaan media massa itu dilaksanakan, maka kelangsungan hidup suatu perusahaan media massa seperti laba, perluasan prestasi maupun tanggung jawab sosial perusahaan tersebut akan bisa dicapai, akan meluas seperti itu. Jadi tanggung jawab sosial tetap harus menjadi perhatian dari sebuah perusahaan media massa, karena media massa merupakan produk yang hadir sepenuhnya untuk publik atau masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan media massa tidak berhenti hanya sampai menghasilkan suatu produk media massa, namun hingga produk tersebut kemudian direspon oleh publik, perusahaan tetap harus memperhatikan secara kontinu sebagai penyediaan informasi. Maka kebutuhan informasi bagi sebuah perusahaan media adalah hal yang sangat penting karena menyangkut kepercayaan dan masyarakat secara keseluruhan. Karena media massa itu dianggap oleh masyarakat adalah sebuah pencapaian itu informasi, tempat informasi seperti itu, Mbak. Iya. Terima kasih pada saudari Cindy yang telah memberikan berbincang-bincang mengenai materi urgensi manajemen media massa pada kali ini. Maaf apabila ada kata yang salah. Di sini saya selaku host meminta maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terima kasih kepada saudari Cindy untuk yang telah menyempatkan waktunya untuk menjelaskan mengenai hal ini.
Saya selaku pembawa acara, maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.